Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari ayat yang pertama, peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama ini hingga ayatnya yang ke-17, ini berbicara tentang peraturan bagaimana jaminan harta sesama manusia. Bila ada yang mencuri, bila ada yang merusak, bila ada yang membunuh, semuanya itu ada konsekuensinya. Sangat bisa dipahami bagaimana mereka pada saat itu bersama-sama berjuang ya menuju ke tanah Kanaan. Ya, mereka memang ada yang membawa beberapa ya dari langkah perjalanan mereka ke tanah Kanaan ya. Nah, aturan ini diberikan tentunya untuk sesuatu yang baik ya. Menjaga milik masing-masing yang tentunya bisa saling menghargai ya. Apa yang mereka punya ya, yang punya tetap menjaga apa yang mereka punya, yang tidak punya bukan berarti bebas untuk memilikinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang aturan-aturan ini tentu ada sisi yang baiknya ya. Pasti ya ada baiknya. Misalnya si pemilik yang merasa aman dan nyaman karena tidak lagi takut ketika ada orang-orang yang berniat jahat ya di dalam merencanakan kejahatannya, karena dia tahu itu semua sudah ada aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga hati juga ya. Orang-orang yang berniat melakukan kejahatan tahu aturan ini ada konsekuensinya, tentunya bisa membuat ini menjadi sebuah bahan pertimbangan ya. Sehingga kalaupun mereka melakukan berarti mereka sudah tahu, mereka sudah siap menanggung segala konsekuensinya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup ini kita juga ada aturan ya. Yang pertama, tentunya melindungi orang-orang yang dengan sengaja ya taat ya melakukan ketentuan yang ada. Ya, tentunya orang-orang yang taat ya menikmati hasil daripada ketaatannya. Nah, sedangkan orang-orang yang berencana, berniat melakukan kejahatan, tentu mereka sudah harus menyadari ya akan konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka terima. Ya, walaupun kita tahu hukum di negara kita ya kita tahu bagaimana mestinya ya. Tetapi memang terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tetapi tentunya hal itu tidak menyurutkan kita untuk kita tidak taat pada aturan yang ada ya, kepada ketentuan yang berlaku. Kadang kita sudah taat ya, di lapangan bisa berbeda ya, bisa berubah. Enggak apa-apa, yang penting bagian kita adalah taat kita ya. Ya, tentunya apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar untuk negara kita, bukan sekedar untuk aturan yang berlaku, tetapi juga itu buah daripada ketaatan kita kepada Tuhan kita. Nah, ini poin pentingnya ya. Yaitu apapun yang saudara lakukan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan ya. Bukan hanya untuk manusia, untuk peraturan atau untuk kebaikan kita, tidak, tetapi untuk Tuhan. Sehingga ketika kita tahu melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, kita pasti akan belajar memberi yang terbaik. Nah, coba kita koreksi di dalam diri kita.
Adakah aturan-aturan di dalam kehidupan ini ya kita masih suka langgar, kita masih suka tidak taat di dalamnya ya. Dan jika ada di antara kita ya mari kita belajar memperbaikinya sehingga kita hidup di dalam ketaatan, karena semuanya ada konsekuensi. Orang yang melakukan dia akan menerima konsekuensi itu ya. Jadi kita tetap berdoa, kita tetap berharap bahwa keadilan di negeri ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan ini menjadi pokok doa kita, berdoa untuk pemerintahan, khususnya bagian penegak hukum ya, bagian pengadilan begitu ya. Kemarin baru-baru ini ada kasus korupsi yang cukup besar karena memakan dana triliunan begitu ya. Wah, itu nggak kebayangnya jumlah uangnya. Dibebas hukuman mati begitu ya, karena bersikap sopan, menjadi tulang punggung keluarga. Ya masih menjadi perdebatan memang. Terkadang ini yang menjadi tantangan untuk ngapain yang begitu saja hukumannya ringan kok gitu ya. Tapi nggak apa-apa saudara ya, mungkin bisa lolos dari jerat hukum manusia. Tetapi kita ingat kita punya Tuhan, kita ada Tuhan yang tahu akan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu saudara ingat, apa yang pun yang kita lakukan ya, semuanya itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita bisa lolos dari hukuman manusia, kita bisa lolos ya. Tetapi ingat kita ada Tuhan ya, yang tentunya Tuhan yang adil, Tuhan yang dengan kebijakannya yang akan mengerjakan semuanya itu. Oleh sebab itu ini menjadi bagian kita sebagai warga negara, yuk kita taat ya. Bagian negara, biarlah negara mengatur apa yang seharusnya diatur dan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Dan kiranya kita sebagai warga negara Indonesia dan negara kita semakin maju, semakin baik, dan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita doakan untuk pemerintahan kita, untuk pengadilan, penegak hukum, supaya mereka juga dapat mengerjakan bagian mereka dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh berkati kami sebagai warga masyarakat, baik kami umat-Mu di dalam gereja, di dalam lingkungan. Biarlah kehadiran kami juga boleh menjadi berkat. Kami sadar apa yang kami lakukan, segala sesuatunya ada konsekuensi yang memang harus kami bayar. Dan kami rindu, kalaupun kami harus menanggung, kami menanggung sesuatu yang baik. Ajar kami tetap taat, ajar kami tetap tunduk, ajar kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati juga untuk pemerintahan Indonesia, kami berdoa untuk para penegak hukum, baik aparatur negara, pemerintah yang ada, bagian pengadilan, kami juga berdoa para hakim, Tuhan juga menjaga hati mereka, sehingga diketemukanlah hakim-hakim yang baik, hakim-hakim yang jujur, hakim-hakim yang memang mengerti akan kebenaran, sehingga mereka boleh melakukan kebenaran itu, tidak kompromi akan dosa, tidak kompromi akan kejahatan hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga menjamah, menggelisahkan orang-orang yang demikian, sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan penuh kebijaksanaan, tanpa takut, tanpa khawatir akan jenjang jabatan atau pekerjaan mereka. Karena kami tahu Tuhan ada banyak hal yang sering kali membuat mereka berani melakukan ini semua. Dan kami berdoa Tuhan yang menggelisahkan hati mereka, sehingga mereka boleh menyadari apa yang menjadi bagian mereka. Dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah juga boleh menjadi lebih baik. Dan kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami rindu Engkau memberkati setiap kami juga belajar taat, menghormati setiap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita. Mari apapun yang akan kita lakukan, ingat semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.